Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Titis Yanti SKMNKes, selaku dosen di 3 Farmasi yang hari ini saya memberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah Biostatistik dan Metodologi Penelitian. Alhamdulillah, berdasarkan kompetensi yang sudah saya miliki, saya adalah seorang sarjana kesehatan masyarakat yang kemudian S2 mengambil kesempatan untuk kuliah manajemen biologi kesehatan dengan peminatan biostatistik. Pada materi hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa saat saya diberikan beban sebagai dosen biostatistik dan metodologi penelitian. Adapun yang menjadi latar belakang pemberian materi kuliah ini adalah dengan tujuan mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep secara umum terkait dengan metodologi penelitian, terutama penelitian yang masih ada di strata 3 di 3 farmasi. Pada kesempatan perkuliahan ini, saya diberikan kesempatan mengampu mata kuliah biostatistik dan metodologi penelitian bersama tim saya. Kebetulan beliau menjelaskan terkait dengan metodologi penelitian, terutama bagaimana mahasiswa memahami konsep metodologi penelitian, filsafat ilmiah, cara proses pengambilan sampel, serta analisis penelitian, terutama hari ini adalah analisis penelitian kuantitatif, yaitu dengan basic biostatistik. Dan untuk kesempatan yang diberikan saya mengajar materi biostatistik, di mana untuk proses penelitian, proses pengajaran ini dibagi beberapa bidang, terutama tentang konsep biostatistik, konsep probabilitas, konsep ukuran kerusakan, konsep analisis parametrik dan non-parametrik. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya sering menggunakan metode tatap muka, di mana pada waktu proses pembelajaran tatap muka saya akan menjelaskan bagaimana tentang konsep biostatistik, mulai dari deskripsi, mulai dengan konsep statistik sampai dengan analisis, bagaimana analisis yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, terutama jurusan D3 Farmasi menganalisis data-data statistika. Sehingga yang banyak digunakan pada proses penelitian untuk statistik ini adalah pada penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Adapun yang menjadi bahan acuan pemberian pembelajaran saya menggunakan beberapa daftar pustaka, baik dari Fundamental of Methodology and Statistics, ada juga berangkat dari metode statistika yang dihasilkan oleh Prof. Kuntoro, dan beberapa materi-materi biostatistik yang fundamental, karena dalam proses pembelajaran ini mahasiswa masih membutuhkan materi-materi statistik yang bersifat dasar. Dan penilaian akan saya berikan pada waktu proses UTS dan UAS begitu, dan beberapa kegiatan praktikum di mana bagaimana mahasiswa menganalisis data-data statistik berdasarkan dan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan. Boleh menggunakan Microsoft Excel, boleh menggunakan aplikasi statistik seperti Minitab ataupun SPSS. Aplikasi statistik ini biasanya digunakan dan diberikan kepada mahasiswa agar saat proses penelitian nanti mahasiswa bisa menghasilkan hasil penelitian yang secara mampu dipertanggungjawabkan dan menggunakan analisis data yang secara kuantitatif. Demikian penjelasan terkait dengan RPS yang akan saya berikan. Berikutnya Anda bisa menyaksikan bagaimana proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, terutama untuk mata kuliah dan materi pembelajaran biostatistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan NSSW sekarang ini adalah di mana kemarin ada independen sama pilih. Bila hari ini yang itu cerita bagaimana dia harus kasih interval, hasil interval harus normalitas data dan homogen gitu.
Wilcoxon ini bila salah satu dari 3 fungsi parametrik ini tidak terpenuhi. Bila salah satu 3 fungsi ini tidak terpenuhi, karena salah satu syarat mau solusi parametrik itu adalah 3 fungsinya harus ada rasio interval, yang kedua normal itu data terbentuk, yang satu kalau biasanya kalau sudah tidak normal otomatis tidak homogen, tidak normal seperti itu. Bisa salah satu uji yang diperkenankan adalah dua sampel berpasangan, terutama untuk non parametrik yang biasa digunakan yaitu Wilcoxon. Kalau teman-teman kemarin sudah saya ceritakan di aplikasi tidak-tidaknya, ini manualnya untuk Wilcoxon. Jadi Wilcoxon itu sendiri salah satu analisis statistika yang parametrik, di mana dia berpasangan ataupun tidak berpasangan. Nah, yang tadi saya bilang kalau berpasangan dalam satu sampel, dalam satu kelompok dia diukur sebelum dan sesudah, begitu. Tapi kalau dia tidak berpasangan dalam satu sampel, dia ada 2 kelompok yang dianalisis. Sehingga yang menjadi ciri kalau dia berpasangan pasti dia jumlahnya sama antara 1 x ke x aksesnya. Masih ingat? Masih ingat begitu? Nah, Wilcoxon itu salah satu analisis non parametrik. Kalau saya punya skala data, masih skala data rasio dan interval, boleh tak pakai ini? Boleh, bila asumsi yang kedua non parametriknya itu tidak terpenuhi, terutama untuk asumsi uji normalitas, yang malah itu saya menjelaskan uji normalitas biasanya kalau dia di bawah sampelnya kurang dari 30, dia pakai uji begitu ya. Tapi kalau seandainya dia lebih dari 30, dia menggunakan uji Kolmogorov. Nah, uji Wilcoxon ini biasanya aplikasi tercepat dari teman-teman yang menganalisis untuk analisis penelitian, data penelitian basic ya. Dia berpasangan, tapi dia tidak normal. Dia tidak normal. Range-nya masih ingat di statistika deskriptif, dan itu adalah data yang paling tinggi dikurangi data yang paling rendah. Jadi data yang paling tinggi terlalu tinggi, data yang paling rendah terlalu jauh range-nya antara nilai yang paling tinggi dan tidak paling rendah, dan data yang paling rendah. Nah, karena ini salah satu statistika non parametrik, sehingga datanya boleh sifatnya data diskrit, kan data diskrit di mana data diskrit itu boleh data skala data nominal, boleh data ordinal, dan boleh juga skala data rasio interval bila skala data rasio interval itu sudah normal. Menggunakan statistika uji analisisnya, uji analisis Wilcoxon. Teman-teman masih ingat bisa ditulis yang nominal, ordinal, rasio, untuk teman-teman yang pertama kali. Wilcoxon itu berada di 1, 2, 3. Dia baris ketiga. Dia salah satu statistika non parametrik. Karena boleh menggunakan skala data rasio interval selama analisis normalitasnya tidak tertentu. Nah, uji Wilcoxon ini hampir sama dengan analisis uji sample-test. Uji T independen hampir sama. Kenapa? Karena memang keturunannya bila range antara data yang paling tinggi ke data yang paling rendah itu jauh sekali kawannya. Atau dengan data lain normalitas datanya tidak tertentu. Digunakan untuk menguji hipotesa 2 sampel berpasangan. Berarti kalau berpasangan, yang sebelum saya memberikan sesuatu, saya hitung dulu. Setelah saya ekstraksi dengan formula, saya beri jeda waktu, nanti saya hitung lagi. Ya saya pernah ini kalau kakak tingkat seseorang masih itu, dia melihat uji borak. Nah, jadi kadar borak pentol, dia dikumpulin pentolnya, diuji kadar boraknya berapa. Terus saya pengen tahu untuk saya pengen buat formula, karena formula itu menurutnya ada borak. Diambil formula itu dideteksi dari pentol yang berborak itu, setelah dideteksi formula itu lagi kadar boraknya. Nah, ada perubahan nilai borak seluruh dan sudah dideteksi formula, disitulah nanti dianalisa
skala data spesifik dan juga mana normalitas datanya tidak terbentuk. Ini contohnya, saya punya penelitian mengamati nadi sebelum pemberian obat. Jadi teman-teman punya formula sebuah obat, nadi 1, dan setelah pemberian obat nadi 2. Yang paling mudah pokoknya ada sampel prioritas gitu. Nanti kalau teman-teman KKN mungkin kalau memberikan penyuluhan gitu ya, sebelum penyuluhan saya hitung pengetahuan tentang obat dan penyimpanan antibiotik itu bagaimana. Setelah itu saya kasih penyuluhan, setelah itu ada proses bagaimana cara penyimpanan obat yang baik. Jadi masing-masing perusahaan masing-masing sama. Jadi saya punya satu kelompok, tapi saya atur pre penyuluhan dan post penyuluhan. Ini aplikasi yang paling tepat. Nah, biasanya kalau teman-teman laporan pengabdian teman-teman pada waktu KKN itu perubahan pengetahuannya, perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah itu menjadi perubahan dari sebelumnya dia mampu atau tahu terkait dengan penyimpanan obat, sesudah nanti setelah penyuluhan materi penyuluhan yang terserap atau tidak itu bisa menggunakan Dutoxon. Nah, kenapa bisa menggunakan Dutoxon? Karena teman-teman nanti kan skala datanya umumnya tahu, tidak tahu, boleh seperti itu, atau pengetahuannya buruk, pengetahuannya cukup, pengetahuannya baik. Gitu. Ini kalau Dutoxon boleh. Kalau beda sama reseptivitas kemarin, teman-teman harus menghitung nilai soalnya, skor soalnya semuanya, karena skala datanya di situ adalah skala data rasio atau interval, skala data kontinus. Setelah tahu teman-teman skala data itu harus di normal dulu, harus seperti itu. Tapi kalau di Dutoxon ini hanya batas pengetahuan, kurang tahu dan sangat tahu, tapi tidak skala datanya begitu itu boleh. Bisa menggunakan ya. Nah ini contohnya dengan apakah ada perbedaan nadi 1 dan nadi 2 dengan alfa 0,05 dan derajat koefisien intervalnya 95%. Ini ada individu 10 sampel dengan nilai sebelum dan sesudah. Sehingga pada kasus Dutoxon ini teman-teman tidak perlu menunjukkan sampel yang banyak juga karena tidak perlu menunjukkan normalitas data. Seperti itu. Jadi ada nilai sebelum dan nilai sesudah. Jadi sebelum pemberian obat nadi 1-nya berapa, nadi aksennya berapa, mungkin ada 60, ada data sekian seperti ini. Nah, kalau dihitung manual, teman-teman harus menghitung nilai pre-test dan nilai post-testnya, di mana bersama dengan sampelitas ada pengurangan nilai Y min X. Jadi nilai nadi setelah diberi obat dan nilai nadi sesudah diberi obat. Jadi D itu adalah nilai mutlak dari pengurangan Y min X. Cuma bedanya pada kasus Dutoxon ini akan diurutkan. Y min X-nya itu di ranking, mana ranking 1 dan mana ranking yang paling tinggi, sehingga diurutkan dan ada peringkatnya untuk menghitung nilai R-nya. Kalau kita ambil datanya dulu, mana peringkatnya itu R. Nah, nomor urutnya 1, 2, 9, maksudnya 9 itu berarti nilainya 646 itu dia ada di peringkat yang ke-9. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi harus kalau pakai manual, teman-teman harus menggunakan urutan. Ada spesies itu? Coba dimasukkan data dulu, data sebelum dan data sesudah. Tapi kalau SPSS-nya perlu diurutkan apa enggak? Coba dimasukkan dulu. Jadi saya punya dua variabel. Variabel pertama itu variabel X dan variabel kedua itu variabel Y. Ini kan teman-teman KKN ini. Secara otomatis ini nanti dipakai. Teman-teman boleh berbangga karena Mas Amasi adalah orang yang pertama kali bisa menganalisis dengan SPSS. Coba dimasukkan dulu. Aplikasi SPSS ini dipakai. Lebih besar
Jika T itu kurang dari tabel penerimaan H1, jika T itu lebih besar dari tabel penolakan H0. Ini untuk rumus yang manual, di mana N sama dengan N itu jumlah sampel ya, N kecil itu jumlah sampel. Karena ada teman-teman yang itu kalau N besar itu N populasi, N plus 1 bagi 2 sama dengan 10, 11 bagi 2 5,5. T hitungnya 55 dengan tabel dengan alfa 0,0 dengan alfa 5%, dan N nya 10 itu sama dengan 8. Nah, kalau teman-teman pakai SPSS, coba di situ ada analyze, ada non-parametrik ya, analyze non-parametrik, ada non-parametrik, negasi dialog. Kalau yang di SPSS 21 nah negasi dialog. Nah, dua relate sampel sama seperti percampuran kemarin, dan variabel yang dimasukkan ke dua-duanya dimasukkan ke sebelah kanannya. Terus ada buffer? Nah, tinggal aja. Jadi kalau pakai SPSS tidak perlu uji normalitas dulu. Kemarin kan harus deskriptif, ekspor, kemudian uji normality and post test gitu ya. Kalau yang dia uji T, karena kan dia salah satu parametrik, kan Hamilton ini salah satu analisis non parametrik sehingga tidak membutuhkan asumsi uji normalitas data dan uji homogen. Coba hasilnya berapa kalau manual? Kalau itu SPSS signifikansinya berapa? Signifikansi 0,0. Signifikansinya 0,05. Maka 0,05. Nah, penerimaan dan penolakan H0 masih sama, di mana bila signifikansi kurang dari sama dengan alfa, di mana alfa saya adalah 0,5 sama nih, sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Namun bila ditemui kasus signifikansi lebih besar sama dengan alfa, H0 diterima, H1 ditolak. Nah, tidak terlihat. Ada saya. Oh, sudah dilihat. Bila signifikansi lebih dari sama dengan alfa, H0 ditolak, H1, kebalik, H0 diterima, H1 ditolak. Dari sini aja sudah dilihat bahwa nilai nadi sebelum dan sesudah dia tidak sama. Nilai nadi sebelum dan sesudah pemberian obat dia tidak sama nilai nadinya. Kalau nilai nadinya tidak sama, secara otomatis pemberian obat pada pemeriksaan nadi tersebut memberikan efektivitas. Barusan yang efektivitasnya bagaimana? Kita tidak melihat, kalau uji berkausal begitu ya, tidak melihat besar pengaruhnya berapa, hanya untuk melihat benar nggak sih antara nadi sebelum dan sesudah pemberian obat ini berbeda nilainya. Makanya kalau di situ ada nilai min dan nilai min sebelum dan nilai sesudah nggak? Ada kan? Ada. Nilai min kita tahu ya rata-ratanya. Sehingga sejatinya pada penilaian uji perbedaan, uji compare, baik uji compare parametrik atau uji compare non parametrik, melihat beda min
sebelum dan sesudah menikah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aplikasi terdekat dan kapan kita menggunakan ilmu ini Bu? Besok nanti kalau teman-teman disuruh penyuluhan, disuruh entah penyuluhan pemberian obat, entah penyuluhan cara penyimpanan antibiotik yang benar, atau penyuluhan terkait dengan tata yoga yang baik, bagaimana teman-teman bisa melihat efektivitas penyuluhan saya, teman-teman bisa membuat nilai critical soal retest dan soal post test selama syaratnya mau dianalisis ini kelompoknya masih sama. Nah, kelompok sebelum perlakuan dan kelompok sudah melakukan itu sama, karena sasarannya kan di situ sama ya, dan soalnya retest dan post testnya otomatis kan sama. Kalau di glukosan ini kembali saya ceritakan tadi, boleh hanya pengetahuan kurang, pengetahuan cukup, dan pengetahuan baik. Tapi kalau teman-teman mau kan sama retest, wajib nilainya. Jadi kesimpulan akhir boleh pengetahuan kurang, pengetahuan cukup, pengetahuan baik. Tapi kalau yang post test nilainya masing-masing personal itu berapa? Sampai di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya Bu. Izin untuk bertanya, apa bedanya uji Wilcoxon dengan uji Feyersamuel test? Yang lain ada yang bisa menambahkan? Saya Ibu. Oke, mohon. Izin menjawab Ibu. Kalau uji Wilcoxon adalah non-parametri sehingga tidak membutuhkan uji normalitas data. Mungkin dari Ibu ada tambahan? Sampai sini ada yang ditanyakan kembali? Oke, terima kasih. Cukup saya akhiri untuk analisis Wilcoxon yang termasuk analisis non-parametrik. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk analisis penelitian teman-teman. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagian deskripsi dan video tentang kegiatan pengajaran dan pendidikan yang sudah saya lakukan sebagai dosen D3 Farmasi Stikes Banyuwangi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Stikes Banyuwangi yang sudah memberikan kontribusi terhadap saya untuk melakukan kegiatan penilaian pada kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025. Mudah-mudahan video yang sudah saya sampaikan memberikan manfaat yang banyak kepada khalayak dan masyarakat umum. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.